Saya dari program studi bimbingan konseling dengan NIM 23030010016. Ya, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana mempraktekkan bimbingan konseling kelompok dengan teknik homeroom. Ya, langsung saja kita ke videonya. Yeti, video ini akan sedikit menjelaskan bagaimana tahap-tahap bimbingan kelompok. Jadi tahap-tahap bimbingan kelompok ada. 1. Pembukaan. 2. Pengalihan. 3. Isi. 4. Penutup. Sebelumnya saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalian tahu kenapa kalian tak panggil ke rumah saya? Tidak tahu. Jadi saya jelaskan. Jadi kalian saya panggil ke rumah saya untuk melakukan bimbingan kelompok namanya teknik homeroom. Homeroom itu apa? Kalian tahu? Tidak tahu. Ini tak jelasin ya. Jadi homeroom itu bimbingan kelompok yang menciptakan suasana kekeluargaan dan nyaman kayak di rumah gitu. Ini suasana kayak di rumah tuh ada manuk banyak. Terus tujuannya apa sih ya, biar siswa itu lebih terbuka. Jadi kita santai aja ya. Kita santai tapi ya agak sopan dikit ya. Dan mungkin kita ngambil karena kalian tak panggil itu karena kita pengen tahu kesulitan belajar kalian di rumah itu seperti apa. Coba ceritakan satu-satu. Tapi sebelumnya perkenalan dulu ya. Saya Nal Azizi, jadi konselor kalian. Mungkin bisa perkenalan dari kanan. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Galuh Putri Anggraeni, Pak. Ya. Terus selanjutnya Saya Eko Prasetyo, Pak. Eko Prasetyo. Selanjutnya Saya Arta Gulam Saputra. Saya Iqbal Ramadan, Pak. Jadi ini saya pengen tahu metode belajar kalian di rumah itu seperti apa. Mungkin Mas Iqbal gimana? Kalau saya mungkin metode belajarnya kalau nggak sambil dengerin musik nggak bisa. Nggak bisa ya. Tapi ya harus tenang gitu ya. Kalau mendengarkan Saya juga sama seperti Mas Iqbal. Saya harus juga mendengarkan musik terlebih dahulu dan kalau bisa itu ruangannya agak yang tenang. agak yang tenang. Jadi kalau rame nggak bisa ya. Tidak bisa. Maksudnya kok Kalau saya sama harus mendengarkan musik. sama semua. Lalu juga sama? Enggak lah, Enggak. Gimana? enggak. Aku lebih ke ruangan sing besar, luas. Ya. Terus apa pencahayaannya oke. Maksudnya kalau rame pun ya enggak masalah. Berarti ya hampir 3 orang sama yang dengarkan musik dengan sunyi. Kita mbak Galuh harus ruangnya luas. Tapi kalau paling sulit itu kenapa yang sering terjadi di rumah itu waktu kondisi belajar itu apa? Buat sulit. Mas Iqbal apa? Sulit. Buat sulit belajar. Melawan rasa malas. Rasa malas. Kalau masalahnya Kalau saya itu paling susah melawan rasa ngantuk. ngantuk. Kalau di rumah itu udah ketemu kasur mau belajar itu malas, Pak. Pengennya tidur. Pengen tidur. Pengennya tidur. Mas Eko. Kalau saya juga males. Apalagi kalau ada teman BAP info angkringan itu, wah Masya saya Allah. ngaboti angkringannya soalnya. Berarti nggak mendingin belajar ya? Iya. Wah, perlu dikonseling sama profesional itu. Rusak. Nah, kalau Mbak Galuh, ya Mbak Galuh gimana? Kalau aku belajar sih belajar, Pak. Cuman biasanya kan 2 jam, 3 jam. Itu Ya. paling 15 menit. Tapi cuma ngulang-ngulang yang tadi di sekolah aja sih. Sulitnya gimana? Kesulitan di Oh, rumah? sulitnya. Kesulitan. Sulitnya males, Pak. Males. Karena di samping itu kan di rumah juga buka angkringan toh. Enggak. Jadi harus bantu juga Oh. gitu. Kadang kalau udah di rumah ya wes ngebuati di rumah aja nih. Di sekolah tetap fokus belajarin. Gitu. Jadi kesimpulan dari bimbingan kelompok hari ini dari Mas Iqbal itu malas belajar. Kalau dari Mas Arkan ngantuan, ya sudah habis
bangun tidur juga kadang agak males tau, mesti Iya. melek gitu kan harus ngumpulinnya Ya, dulu. betul. Kalau bangun tidur itu paling males. Ya buka buku itu udah paling berat kalau habis bangun tidur. Gue pengen itu bangun tidur itu ya kembali tidur lagi. Ya, kamu itu biasanya tidur jam berapa? Saya itu malah tidur itu mesti jam 9, nggak pernah lebih dari jam 9. Makanya kalau belajar itu ya paling cuma sebentar aja, habis sholat belajar itu pun cuma 30 menit karena sudah ngantuk. Terus contohnya juga ini teman-teman saya bertiga kalau saya ingin kerja kelompok atau tanya-tanya tentang tugas atau materi itu pasti saya sudah tidur dulu. Wah, ya ampun. Ya, Mas Eko itu malah sering main. Iya. Sering main. Dia itu kurang-kurang juga mainnya. Pengaruh Ingat, teman Pak, ini loh teman-teman ini. emang sisa itu kalau udah diajak teman teh info gitu ya. Iya. Tapi juga bisa diingat buat kata-kata motivasinya punya Timothy Ronaldo. Jadi nganu Timothy Ronaldo pernah bilang kalau apa orang yang sudah susah sukses itu ya sering nongkrong kan uangnya itu sering buat apa namanya nongkrong terus. Jadi kita mungkin ya nongkrong jadi itu boleh kalau gitu kan, nongkrong itu boleh tapi juga kita bisa diimbangi sama belajar. Ini nongkrong dan belajar itu bisa biar kita juga menambah wawasan. Kalau Mbak Galuh itu nganu bantu angkringan ya, itu angkringan buka jam berapa ini? Jam 5. 5 sore Ya. kurang jam pagi. Pulang. Selesai Selesai jam warung. 11. Saya jam 11. Di rumah kok Pak. Oh, di rumah? Iya. Jadi ini saya kasih solusi tindakan untuk mengatasi kesulitan belajarnya. Mungkin pertama kita bisa mengenali penyebab sama jenis kesulitan belajar kita ya. Jadi kita mengidentifikasikan dan penyebab kesulitan belajar. Misalnya kita, wah kayak tadi kita males ngantukan, misalnya males belajar misalnya jam 9 udah tidur. Jadi kita mungkin bisa pulang pulang kuliah gitu, kita belajar dulu dikit-dikit lah, nanti sore kita baru dipolin, dimentokin. Nah, ini itu kalau punya masyarakat. Nah, kalau punya masyarakat kalau main, nah itu tadi mainnya dikurangi, mungkin bisa belajarnya agak dibayar. Mungkin sebelum main kita masih kok belajar dulu gitu ya. Terus Mbak Galuh kan buka angkringannya di rumah mungkin bisa sambil belajar, mungkin agak terganggu gitu ya, mungkin bisa cari suasana mungkin angkringan atau nggak ada penjual masuk dulu bentar, nanti kalau ada yang beli seru bengok, itu mau beli gitu, mungkin cari suasana yang enak gitu lah ya, gitu ya intinya gitu. Kalau nasibal males ya itu sih agak susah, agak berat, tapi yang bisa melontar semelasnya cuma diri sendiri. Tergantung kalau diri sendirimu itu ada motivasi yang baca sih ada mau, tapi ya itu untuk mengatasi itu kamu harus menumbuhkan motivasi belajar dalam diri masing-masing. Terus yang kedua itu ada kita menemukan gaya belajar kita. Tadi mungkin kalian sudah menyebutkan mungkin Mas Iqbal belajarnya sambil dengar musik. Terus masalah kamu itu apa masalah? Saya orangnya Enggak kayak belajar. kayak belajarnya sama seperti itu. Kalau dengerin musik. Mas Eko sama. Suka mendengarkan musik juga. Mbak Galuh tadi nganu ya, ruangannya cari ruangannya agak luas ya. Tapi kak ruangannya luas, posisi rame tetap bisa kok. Sangat berarti fleksibel. Yang penting ruangannya luas. Ya, itu Sama kayak ruangannya cerah. cerah. Pencahayaannya itu jelas ya, cerah gitu. Jelas. Jadi di video tadi bahwa praktik bimbingan kelompok itu bisa dilakukan dengan teknik home room. Sebelumnya teknik home room itu seperti apa? Ikuti saya duduk. Nah, jadi teknik bimbingan kelompok dengan teknik home room itu bagaimana konselor itu menciptakan suasana seperti di rumah. Nah itu agar apa? Agar konselor itu lebih santai. Seperti wah ini lagi di rumah jadi saya bisa mengeluarkan semua unek-uneknya. Nah di semua teknik bimbingan kelompok itu ada 4 dasar yang harus kita lakukan. Kalau 4 3. Yang pertama pembukaan, yang kedua isi, yang 3 baru penutup. Nah di dalam pembukaan itu yang sering orang-orang lakukan lah,
ya gitu, salam, penyambutan, atau yang sering kita sebut attending. Yang kedua itu isi, yang kedua pengalihan, maaf, berarti tadi ada 4, pembukaan, pengalihan, isi, lalu penutup. Nah ini yang pembukaan sudah saya jelaskan. Lalu yang kedua ada pengalihan. Nah pengalihan itu bagaimana kita mengalihkan atau mencairkan suasana agar tidak terlalu tegang. Lalu yang ketiga itu langsung ke isi, ya, langsung ke pembahasannya. Mungkin di video tadi itu saya mengambil materi tentang permasalahan belajar, jadi kita langsung ke intinya untuk mendefinisikan atau mencari permasalahan tentang masalah-masalah belajar pada siswa-siswa itu. Nah lalu yang terakhir itu ada penutup. Nah di dalam penutup itu bukan langsung salam, nah tapi di dalam penutup itu ada kesimpulan, menyimpulkan bagaimana cara menyelesaikan masalah-masalah tadi, lalu memberi saran dan masukan, atau yang sering kita sebut follow up. Nah mungkin ini sedikit kesimpulan dari saya dari video-video tadi. Mungkin video tadi bisa menjadi ilmu yang baik untuk kita. Kalau ada kurangnya saya mohon maaf. Saya Nal Aziz, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Can we talk about us like we care about us? Can we talk about love like we care about love? You say let it breathe, but this pain of my heart can't let it be. We both can agree. Tell me what is the point of nothing burns like the cold